Rudi, refleksi apa yang ingin Mas Rudi sampaikan kepada para penonton? Kalau tadi Mas Agung bilang dalam emosional. Kalau saya tuh anak mama kebetulan. Oke. Jadi ibu buat saya adalah segalanya. Saya lebih dekat ke ibu daripada ke bapak. Sebenarnya pas menerima ini dan judulnya begitu saya nggak ngerti, karena ibu saya 90 tahun minggu lalu. Jadi saya mikir, waduh, kok kayak doain dia bikin filmnya ya? Ngerti banget, karena saya nggak pernah kebayang kalau nggak ada dia gimana. Oke. Dan saya berharap sih sebenarnya penonton akan merasakan hal yang berbeda, karena mereka punya rasa yang berbeda terhadap ibu, terhadap keluarga mereka gitu. Tapi kalau saya pribadi, kenapa saya mau melalui film ini saya share? Kadang-kadang saya yang tinggalnya sebelah nama ibu aja mau ke ibu nanti dulu. Padahal tinggal jalan doang ya. 2 langkah ada lu soalnya. Itu kayak antar dulu deh. Antar dulu paling tinggal lewat aja, tinggal say hi sedikit udah gitu. Kadang-kadang sampai di telepon dulu kan udah nggak pernah kesini, baru saya ke situ gitu ya. Kadang-kadang ketika membuat ini, buat saya film itu spiritual journey ya, perjalanan spiritual yang membuat kita kadang-kadang menyembuhkan diri kita juga, gitu loh. Jadi dalam membuat, jadi kalau semata-mata itu cuma teknik, kalau menurut aku ya rugi aja loh. Kita udah spend money, time dan segala macam ya. Buat saya itu perjalanan spiritual yang membuat saya berpikir, kadang-kadang tanpa disengaja membuat kita kayak kena sendiri gitu loh. Kok gue juga belum sampai ke situ ya, kok gue di telepon juga gue hold dulu ya, nanti dulu ya. Padahal kita nggak tahu kan kapan mereka akan tidak ada gitu loh. Dan menurut gue, kita pernah membayangkan bahwa itu akan menjadi sebuah penyesalan, tapi tetap kita lakukan juga anyway. Ketika di hari realnya gitu, terus kita padahal kita tahu bahwa itu akan merupakan penyesalan yang luar biasa. Dan penonton aku harap sih bisa selalu relate pasti ya ibu gitu, kecuali yang udah benci banget sama ibunya, tapi menurut aku nggak banyak. Dan masing-masing pasti punya sesuatu yang mereka mau lakukan atau benarkan, atau yang mereka mau perbaiki sebelum terlambat, itu pasti ada. Dan aku berharap kita bisa bersama-sama, yuk, ini orang yang melahirkan kita loh, apapun kelebihan dan kekurangannya gitu, just being a son and a daughter. Yuk. Oke. Thank you Mas Rudi, thank you banget. Tepuk tangan untuk Mas Rudi. Mungkin sebelum ke Asti, Manda, Baim, Fedi, Handa dan lain-lain, mungkin aku ke Ibu Christine dulu ya. Bu, kita tahu Ibu film sudah banyak sekali, Piala Citra sudah banyak. Tapi setiap menonton trailer film terbaru Ibu, tetap kita semuanya melihat, wow, ini guys, this actress all in semuanya. Aku lihat trailernya, aku belum menonton, nanti nontonnya bareng sama Ibu. Yang mau aku tanya Bu, yang paling bikin Ibu bersemangat di Project Bila Esok Ibu Telah Tiada ini apa Bu? Rudi Sudjarwo. Kenapa tuh Bu? Pertama kali saya melihat Ada Apanya Cinta, saya menangis. Itu bukan karena ceritanya sedih, ada kayak cerita nggak sedih, cerita remaja ya, ada sedikit lah. Pasti juga main gitu ya. Tapi mengingatkan saya pada almarhum Teguh Karya, gitu ya. Saya nggak tahu kenapa, tapi pokoknya saya lihat itu film, directingnya Rudi Sudjarwo mengingatkan saya pada Teguh Karya. Ya, saya terus menangis. Lalu kemudian kita pernah bekerja sama juga dengan itu, In the Name of Love. Itu waktu film Indonesia masih terpuruk ya, tapi seorang Rudi Sudjarwo nekat dia bikin film, jangan saya tahu dia nggak ada dana ya. Tapi kerjasama itulah yang membuat chemistry saya sebagai pemain dengan Mas Rudi sudah terjalin. Dan walaupun setelah itu juga, saya ada lihat Mengejar Matahari gitu ya, yang filmnya luar biasa juga bagusnya, tapi kita jarang sekali secara fisik bertemu, batin kita tidak pernah putus. Sehingga waktu ditawarkan ini, oke, saya mau ketemu Mas Rudi dulu, karena sebelum saya ingin tahu sampai sejauh mana betul-betul dia menginginkan saya. Kalau cuma setengah-setengah gitu kan ya, Nggak usah. Nggak usah. So Mas Rudi, alasan untuk Ibu bergabung di film ini? Tentunya yang kedua, karena saya melihat menjadi seorang ibu itu selalu menarik buat saya. Seperti yang tadi dikatakan Mas Rudi, betul sekali bahwa film itu buat saya juga merupakan perjalanan spiritual, ya. Spiritual journey yang banyak sekali, apalagi dalam 50 tahun ini gitu ya. Kalau ya sebagai muslimah saya tahu yang wajib sholat 5 waktu, puasa, zakat, kurban gitu ya. Tapi sebetulnya
bahwa hidup itu adalah ibadah. Itu betul-betul saya rasakan betul juga dalam perjalanan selama 50 tahun di dunia film ya. Oke. Sehingga saya sendiri tidak mempunyai anak biologis ya, tapi alhamdulillah saya bersyukur sekali banyak anak-anak saya di dalam satu, dua, tiga, enam, delapan. Ya. Ini kalau suami katanya anak yang paling kecil, paling bontos. Ya, bayangkan gitu ada berapa miliar ibu di dalam kehidupan alam semesta ini gitu ya. Dan setiap kali selalu menjadi tantangan luar sana, ibu yang seperti apa yang saya harus perankan ya. Tapi yang jelas bahwa cinta ibu itu memang beyond your imagination, and ibu itu selalu penuh dengan kekuatan sampai akhir hayat. Oke. Nice, Ibu Christine. Tepuk tangan buat Ibu Christine, terima kasih. Sebelum kita keluarkan satu pertanyaan lagi, mungkin mewakili dari Asti. Asti, ini perjalanan kalau koreksi kalau salah, 22 tahun berkarir dari film Ada Pandangan Cinta. Kalau saya hitung 25, film ke-25 loh ini. Pengalaman lo bawa ke film Besok Telah Tiada ini. Apa yang lo bawa ke film ini, Asti? Sebelumnya mau terima kasih dulu kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya di sini, energinya, walaupun Jakarta macet jam segini tapi masih disempetin. Thank you so much. Yang udah nonton filmnya juga terima kasih sekali. Pengalaman apa yang saya bawa untuk film ini? Apa yang lo bawa dari semua pengalaman lo sekian lama berkarir dengan seluruh film yang luar biasa itu di peran Apa Mas? Ranika ini? Sebenarnya salah satu yang paling menarik dari proses di dalam produksi ini adalah kembali ke hubungan fundamental antara director dan pemainnya. Mas Rudi di sini sangat percaya pada pemainnya, memberi ruang, memberi energinya full untuk pemainnya menciptakan sesuatu buat Mas Rudi. Oke. Dan sedemikian rupa seperti yang udah nonton yang ditangkap oleh kameranya Mas Rudi, dan teknis syutingnya juga nggak mudah gitu karena kita banyak one shot, kadang-kadang hanya one take, yang kadang-kadang gue yakin Mas one take nggak mau lagi satu lagi deh apa cus gitu, kayak enggak gitu kalau dia udah bilang enggak. Jadi memang sebetulnya pengalaman pribadi apa yang saya bawa di sini adalah trust sama letting go. Oke. Karena maksudnya bisa dibilang kan sebenarnya jadi aktor itu nomor satu yang harus kita bisa punya itu adalah the ability of letting go and the ability to trust other people. Karena begitu filmnya sudah kita bikin, kita udah syuting ini, udah masuk editing, itu udah bukan milik kita lagi. Begitu filmnya udah launching, udah bukan milik kami lagi, tapi milik penonton. Oke. Jadi apapun yang penonton akan serap atau nanti pelajari, ya itu udah milik penonton gitu kan. Jadi nomor satu, the ability of trusting people and letting go di produksi ini sangat tinggi sih. Oke, thank you Asti. Itu dia buat tambah penasaran. Sebenarnya saya sudah menyiapkan pertanyaan buat setiap masing-masing, tapi hari ini adalah acaranya untuk media. Saya mempersilahkan teman-teman media selain yang menggunakan baju orange di depan saya karena sudah dapat badge-nya. Halo mulu yang nanya bang. Kasih kesempatan lain nanti abang terakhir ya. Oper dulu satu orang yang mau bertanya. Gimana sih cara melatih chemistry-nya gitu loh untuk keempat pemain ya? Karena itu buat saya kayak berat banget sih ya. Kayaknya kayak beneran banget, apalagi kayak semuanya terang-terang juga gitu. Terus tapi artikulasi juga kita emosi juga terdapat. Itu aja sih, makasih. Dari siapa? Nanya ke? Oke. Manda? Iya. Gimana ya, kalau misalkan ditanya itu memang kita tuh memang punya karakter yang berbeda-beda ya. Terus gimana aku sama Mbak Asti, kita sama-sama ingin menunjukkan yang terbaik ke ibu, tapi kita sama-sama punya ego. Di situ kalau misalkan nggak ada ibu, mungkin kita udah cakar-cakaran mungkin. Di situ pasti ibu mencoba untuk selalu menenangkan, mencoba untuk kayak memberikan kasih di antara kita semua supaya kita tuh nggak membludak perasaan kita. Jadi sebenarnya film ini tuh ada di mana perasaan yang tertahan, karena ada ibu di situ. Jadi lebih menghargai ada ibunya di sini.
gitu. Mungkin bisa ditambahin sama Mbak Asti atau Mas Fedi dan segala macam. Mas Teddy mau nambahin mungkin? Kalau buat lo sendiri sih, lo kan menjadi salah satunya laki-laki di poster itu ya. Ceritain juga sedikit dong pengalamannya production bersama dengan perempuan-perempuan ini. Apakah film ini bisa menjadi tempat juga untuk speak up buat para perempuan-perempuan yang katanya didominasi atau film ini didominasi oleh laki-laki katanya? Iya betul. Pertama, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman media yang sudah datang. Tapi sebelum jawab pertanyaan lo, gue mau ngelanjutin Silakan. jawaban Manda tadi. Sikat. Saya seneng banget Mbak bilang suka sama adegan itu, karena waktu syuting stres banget Pak. Itu susah adegan itu, karena semuanya ada di situ. Adik kakak ini, ruangannya sempit, dan mungkin kalau teman-teman merhatiin detail, kamera worksnya kan agak kayak dokumenter gitu ya, satu shot gitu. Nah, itu juga menambah tantangan, dan semua emosinya tinggi kan di situ. Jadi waktu kita take, ada yang nggak happy, Mas Rudi pulangnya kan dari awal tuh. Take kedua, enggak, belum berasa. Mampus deh, ini gimana ya? Dan tadi kan Nasi cerita, Mas Rudi sangat membebaskan pemainnya untuk memainkan seperti apa dia mau. Itu plus minus. Plusnya itu ya kita bisa bebas berekspresi, punya ide sendiri gitu. Minusnya ya itu kurang berasa, kasih yang lain, mikir dulu. Kecuali kalau dikasih arahan detail jelas, itu juga enak tuh kayak gitu. Gue mau lo nanti nunduk kayak apa kayak gitu, itu juga enak gitu. Nah gini kita ngerubung lagi berempat, mau kita kasih apa lagi nih? Apa? Ini adegannya panjang, emosi, dan ini adegan klimaks bisa dibilang kan. Jadi emang ini harus bener, harus bukan hanya benar secara teknis, karena teknisnya memang susah, tapi ya benar secara bagaimana penonton tersentuh dengan adegan itu. Jadi ya senang banget dengar pendapat Mbak tadi, karena memang itu hari yang cukup stres untuk melakukan adegan itu sih. Oke. Dan lo sendiri gini? Mas Rudi gitu. Kalau saya tuh kebetulan sutradara yang nggak mau rugi tuh gini. Kalau kita dikasih pemain yang bagus, mereka harus ngasih dong ke saya. Masa gue yang nyuruh? Iya dong, ya kan? Nah, saya berikan itu halaman bermainnya. Blocking aja nggak saya blok loh. Terserah lu mau ngapain, mau patah nggak mau apa terserah. Ngapain aku ngikutin? Karena menurut aku, ketika mereka saya batasi, mereka terbatas tuh pasti. Oh jadi mau boleh gini ya? Itu gini ya? Meskipun mereka udah terbiasa di blocking ya, tapi ketika gue kasih halaman bermain yang luas, itu gue happy banget karena pertama mereka akan membuktikan sendiri bahwa sejago apa sih masing-masing nih, kan gue nggak ada safety net, gue nggak ada alat penyelamat buat mereka kalau salah, kan langsung push semua tuh kan gitu. Terus dan dari situ gue bisa get the best of mereka, sisi mereka yang terbaik dengan aksi reaksinya mereka sebagai manusia, keajaiban spontanitas mereka bereaksi itu nggak bisa kita dapat kalau kita terlalu steril. Reaksi-reaksi mereka yang gitu ya tuh kadang-kadang kalau kita terlalu tulis tuh nggak bisa tuh, itu manusiawi banget tuh kan, nggak bisa kelihatan karena emosinya kan kadang-kadang ketika reaksi manusia itu terlalu diatur, manusiawinya hilang pasti. Nah mereka adalah manusia-manusia yang the best dalam bidangnya masing-masing di 4 generasi lagi. Kalau dijadiin satu ruangan gimana, dia kan seru gitu loh, iya kan? Itu kalau dari saya sih. Gimana sih? Mungkin sekarang mulai juga sama Baim kali ya. Mas Baim. Lo di sini berperan sebagai Kevin dan lo juga perjalanan karir lo menambah berbagai macam profesi ke dalam CV lo, tapi at the end of the day lo kembali lagi untuk menjadi seorang aktor. Bahkan kali ini lo muncul, lo udah jadi sutradara, lo udah jadi produser, tapi lo muncul di sebuah film yang bahkan lo nya nggak ada di poster. Dorongan lo buat biggest drive untuk gabung di produksi ini. Sutradaranya Rudi Sudjarwo sama semua pemainnya, castnya bagus banget. Apa yang lo dapatkan pada saat proses dan apa yang lo harapkan lo dapetin dari bergabung di proyek ini? Sebenarnya sih mau curi ilmunya ya. Oke. Jadi setiap director itu punya ilmu masing-masing. Karena gue ngefans banget sama Mengejar Matahari, ada Panggilan Cinta. Pengen tahu bagaimana di direct, rasanya gimana. Dan habis itu saya aplikasi yang baik-baik ketika saya daring. Gitu aja. Jadi bukan cari duit, cari ilmu di sini ya? Iya. Oke.
Mungkin yang paling muda di sini, maksudnya generasi yang paling latest adalah Hito sama Hana. Mungkin lo sendiri peran lo seperti apa, Hito dan juga Hana? Mungkin Hito dulu boleh diceritain. Cek. Ya. Jujur sebenarnya ini perdana kali aku masuk layar lebar, Kak. Wih, wow, boleh berikan tepuk tangan dong buat Cesar Hito. Dan dikasih kesempatan waktu itu teleponan sama Mami Nuno sama Mas Agung, disebutin ini karyanya Mas Rudi, ada Bu Christine, ada Pak Slamet di sini. Itu udah nggak pakai pikir panjang, itu jadi kebanggaan tersendiri sih buat aku. Karena wow, sekalinya diajakin main film isinya legend semua di sini. Oke. Ya kan? Jadi udah nggak pakai pikir panjang. Apalagi emang aku juga ngefans sama karya-karya Mas Rudi, ngikutin semua mulai dari ada apa dengan Nggak dibayar katanya Hito di sini. apa? Nggak dibayar? Oh dibayar. Enggak, pokoknya kayaknya pun kalau nggak dibayar udah aku bakal ambil juga Tuh, karena salah Mas Agung ini. Salah tuh Mas. enggak. tapi serius ini jadi apa ya, aku ngerasa terhormat bisa ada duduk di sini bersama para legend-legend ini, diajakin main bersama. Apalagi aku sempat sebelum aku cuti kemarin 2 tahun itu karena ada baby, aku dapat project tuh mainin sinetron, versi sinetronnya dari Badai Pasti Berlalu, bareng Mami Nuno juga. Dan di situ karya besar dari Om Slamet dan Bu Christine di sini. Jadi wah, Menarik ya? Ini ya, Penasaran ya? Gak bisa ngomong apa-apa lagi lah. Intinya bener-bener puji Tuhan, bersyukur bisa ada di sini, bisa ada satu karya bersama para legend ini. Congratulations Hito. Hana boleh ceritakan pengalamannya bergabung di Bila Esok Ibu Tiada? Halo. Nah, oke, jadi pertama kali banget aku ditawarin untuk gabung di project ini. Seperti biasa, aku akan nanya siapa sutradaranya. Lalu dijawablah sama Mas Agung, Budi Sijarwo. Oke Mas, nggak pakai pikir panjang. Han, baca dulu naskahnya, nggak boleh gitu. Oke. Aku baca naskahnya dan ternyata setelah aku baca naskahnya dari tengah sampai ending aku baca naskahnya, aku nangis nggak berhenti sampai habis. Jadi kayak aku ngerasa oke, ini this is my calling, aku harus berada di project ini. Dan aku sadar betul bahwa di project ini aku akan belajar sangat banyak, dan betul terjadi, aku belajar banyak banget di project ini. So I'm very grateful to be here. Thank you semuanya for having me here. Congratulations Hana. Thank you Hana. Mungkin hanya sedikit ke penulis skenario dan juga penulis novel Bila Esok Ibu Tiada, Mbak Nui dan juga Mbak Oka. Mungkin dari Mbak Nui dulu. Sebenarnya dari cerita novelnya itu sendiri, ini ada inspirasi atau cerita mungkin dari kisah yang pernah dialami sendiri oleh Mbak Nui, atau mungkin apa sebenarnya sih yang mau Mbak Nui sampaikan di novel tersebut? Ya, terima kasih. Ini lebih banyak idenya itu dari cerita teman-teman. Jadi mereka itu pada saat ibunya sudah tidak ada, mereka nyesel gitu. Kenapa kok aku kurang ngasih waktu ke ibu, kurang memberikan perhatian. Nah, dengan adanya buku ini berharap para pembaca itu bisa mengingat kembali ke ibunya. Jadi yuk selagi ibu masih ada, berikan yang terbaik kepada ibu, berikan waktu untuk ibu, berikan perhatian kepada ibu gitu. Ya, idenya sih seperti dari itu aja. Oke, thank you Mbak Nui. Bapak juga terima kasih banyak. Mungkin terakhir Om Slamet ya. Om Slamet, mohon izin, ini katanya 30 tahun baru bertemu dalam satu proyek lagi sama Ibu Christine. Betul seperti itu? Om Slamet ini sudah memerankan berbagai macam tokoh Bapak. Nah, dan selalu berhasil. Ada mungkin sosok sebagai seorang aktor mengingat siapa yang menjadi sosok yang diingat pada saat memerankan sosok Bapak, terutama di film ini Om Slamet? Sebetulnya saya tidak mencari, kita mencari berat, yang paling bagus, yang paling berat, yang paling tidak enak. Acting itu yang paling sulit ketika yang ada di luar sana. Ini sudah Rocky. Kita baca tapi kita tidak perlu yang kita baca. Kita membaca tapi apa reaksi dari kamu baca itu memang betul yang kita buat oleh Marlon Brando. Oke. Marlon Brando bilang Sambil kayak Don Corleone gitu. ya, acting yang terberat adalah acting yang tidak ada dalam naskah.
di luar naskah. Kerjaan kami latihan dengan Rudi, kerjanya nyari akan di belakang. Jadi bayangin, kita udah apa, nggak penting. Ngapal buat apa? Tidak perlu hafalan. Rudi perlu apa yang lu rasa. Gitu. Nah, jadi menurut saya soal bapak ini gak macam-macam bapak, tapi memang yang paling menarik sutradara Rudi Sudjarwo menggali pemainnya menjadi sahabat dia, menjadi sahabat kreatif dia. Itu penting. Dan yang masalah ada ini nggak? Ada pengalaman nggak sama anak lo? Nah kita ya. Ada. Anak saya pulang terlalu malam. Udah itu di depan mobil rumah, mobilnya aku dengar. Tapi kenapa nggak masuk? Saya lihat. Udah 5 menit, 10 menit, 15 menit. Apa? Gue nggak turun, gue lempar batu. Terus sudah turun lah baik, kalau pacaran di rumahnya. Sudah dia sebentar, itu perasaan bapak. Mungkin bapak semua sama. Waktu saya lihat istri saya digosipin apa, saya nggak marah. Tapi begitu anak saya bersandar di pundak lagi, cemburunya luar biasa. Lepasin. Bilang, jangan kampungan mas. Tapi anaknya luar biasa. Gak takut sama aku baru pulang dari Bangkok. Kamu lakukan pelatih, gua selepek kepala. Tetap juga nggak marah gitu. Rupanya jadi colong Rudi. Oh dia. Ya, colong Rudi. Kamu udah diapain? Mandi kemana? Ya, Pak. Sudah sampai sini, belum Pak. Oh tadi belum. Diambil Pak Rudi. Rupanya dia itu teman kita dalam berjalan. Nah, itu penting. Relasi antara pemain dan sutradara itu semua sutradara kita lakukan. Orang berdiri, diri, apa itu luar biasa. Jadi teman kreatifnya adalah pemain. Apalagi dapat nenek tua itu udah banyak sekali sudah pengalamannya ya kan. Jadi tinggal ngambil aja. Nah, jadi kira-kira mari kita tepuk tangan sekali lagi baru ditujak. Siap. Terima kasih Om Slamet. Jadi sebelum ke Mbak Oka terakhir ya untuk penulis Mbak Nunu juga mungkin yang belum menjawab pertanyaan saya. Mungkin dari semuanya agak relate mungkin dengan Mbak Nunu juga punya anak-anaknya juga sudah cukup besar. Mbak Nunu juga dikenal sebagai orang yang sangat emosional. Sudah nonton filmnya Mbak Nunu? Sudah. Apa emosi yang pertama kali muncul setelah keluar pertama kali menonton film ini? Ini film relate banget. Pertama terima kasih semua sama teman-teman yang udah datang dan untuk mensupport kita. Ini film sangat relate banget, makanya tadi waktu Mas Rudi bicara tentang ibu saya yang udah 90 tahun, karena ibu aku juga udah 88 tahun yang sekarang hanya liburan aja gitu. Jadi perjuangan ibu saya sama banget sama di film ini, dan perjuangan saya juga sebagai yang membesarkan anak sendiri juga kena di saya. Dan sekarang saya juga sebagai anak yang sibuk banget, kadang waktu buat ibu tuh suka ya kurang gitu. Terus sama di sini juga ada kakak beradik yang selalu minta salah-salahin segala macam, dan saya anak bungsu. Udah persis banget filmnya sama saya, dan mungkin banyak banget di luar sana yang relate juga. Jadi saya kalau ditanya kayak gini pasti meneteskan air matanya nggak bisa habis, dan saya bersyukur banget bisa dipilih juga ikutan main di dalam sini. Bahagia banget bersama Mas Rudi dan para legend, semua senior-senior saya dan semuanya yang top banget. Terima kasih banyak semua untuk supportnya. Terima kasih Mbak Nunu. Terakhir mungkin singkat boleh Mbak Oka menambahkan ada kesulitan mungkin untuk mentransformasi dari novel menuju ke penulisan skenario, dan mungkin sebelumnya lebih banyak drama-drama berdarah tanda kutip di rumah tangga, kali ini drama yang sangat menyentuh. Boleh diceritakan proses mentransformasi ke penulisan skenario?
yang jelas ini banyak pengalaman sendiri sih Mas Ben, terus ya tentu berkaca dari pengalaman teman-teman juga. Kesulitannya mungkin pada saat itu adalah menentukan karakter, karena banyak sekali ya karakter kakak beradik itu kan banyak sekali ya, kita bisa pilih salah satu dan konfliknya pasti akan beda-beda, beda karakter, beda konflik. Jadi ya waktu itu tantangannya adalah pada saat saya, Mbak Noi, Mas Agung dan Mas Rudi membentuk universe-nya gitu. Tapi yang saya harapkan, boleh saya satu harapan ya buat film silakan, ini silakan. adalah kalau nanti film ini sukses ya Mas Agung, saya berharap semakin banyak produser-produser film Indonesia yang mau membuat film-film keluarga kayak gini. Amin. Yang lebih membahas tentang keseharian, yang relevansinya sangat dekat dengan calon penonton kita. Siap, thank you Mbak Oke, boleh berikan tepuk tangan untuk produser, sutradara dan juga seluruh pemain dari film Bila Esok Ibu Tiada. Silakan teman-teman.